Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai data manipulation language part 1. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nima Dimita Gilandari dengan NIM 24055551042. Baik, dimulai dari definisi DML itu sendiri. Jadi DML itu adalah data manipulation language yang merupakan bagian dari SQL atau structure query language yang dimana digunakan untuk mengatur dan juga memanipulasi data pada suatu database. Selanjutnya, apa saja sih tujuan dari DML itu? Jadi yang pertama ada efisiensi pengelolaan data, yang dimana memudahkan proses pengelolaan data tanpa perlu mengubah struktur database. Selanjutnya, yaitu untuk fleksibilitas, dimana DML ini memberikan kemampuan untuk menambah, menghapus, ataupun mengubah data sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Selanjutnya yaitu interaksi data, yang dimana memungkinkan aplikasi atau pengguna untuk mengambil dan menggunakan data secara dinamis. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis dari perintah DML itu? Yang pertama ada perintah select, insert, update, dan delete yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya perintah select. Perintah select ini digunakan untuk mengambil data dari satu tabel pada database. Contohnya itu adalah untuk menampilkan data tertentu dengan menggunakan perintah select. Selanjutnya yaitu perintah insert, yang dimana digunakan untuk menambah data baru ke suatu tabel. Contohnya, jika kita ingin menambahkan data pada satu tabel, contohnya menambahkan data pada tabel pelanggan. Selanjutnya yaitu perintah update. Perintah update ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Contohnya, jika kita ingin memperbarui data dari suatu pelanggan, misalnya memperbarui alamat dari suatu pelanggan, kita bisa menggunakan perintah update. Selanjutnya yaitu ada perintah delete. Nah, di mana perintah delete ini digunakan untuk menghapus data pada satu tabel. Contohnya adalah menghapus pelanggan berdasarkan namanya. Baik, mungkin sekian dari tutorial dari materi DML part 1. Baik, pada hari ini saya akan menerapkan beberapa perintah dari DML, yaitu Data Manipulation Language. Sebelum itu, kita akan membuka XAPP terlebih dahulu, dan pastikan bahwa MySQL-nya sudah diaktifkan dengan cara mengkliknya Start. Lalu selanjutnya kita buka command prompt. Lalu di sini kita akan mengetikkan perintah MySQL link masukkan passwordnya, dan di sini kita akan melihat database apa saja yang ada pada komputer ini dengan cara perintah show database. Nah, mulai terlihat database apa saja yang ada pada laptop ini, lalu kita pilih database mana yang akan kita manipulasi. Jadi di sini kita akan memilih Dewata Komputer Use. Nah, jika sudah, kita akan melihat pada database Dewata Komputer ini ada tabel apa saja sih dengan cara perintah show tables. Nah, pada database Dewata Komputer terdapat beberapa tabel, di antaranya detail transaksi, kategori, pelanggan, produk, dan transaksi. Nah, di sini saya ingin melihat pada tabel pelanggan ini ada apa saja dengan cara perintah desk pelanggan. Nah, jadi nanti pada tabel pelanggan itu ada ID pelanggan, nama, email, telepon, dan alamat. Dan kita akan melihat isi pada tabel pelanggan ini dengan cara perintah select. Select, lalu ID pelanggan, select, from pelanggan. Nah, ini merupakan data yang ada pada tabel pelanggan. Selanjutnya kita akan melihat menampilkan semua data pelanggan yang memiliki ID pelanggannya itu lebih kecil dari 4. Caranya itu select from pelanggan where
pelanggan kurang dari 4. Nah, ini merupakan tampilan dari data pelanggan yang ID-nya itu kurang dari 4. Selanjutnya, kita akan menampilkan semua data pelanggan yang memiliki ID pelanggan lebih besar daripada 2 dengan cara select from pelanggan where ID pelanggan itu lebih besar dari 2. Nah, sudah tampil yaitu ada ID pelanggan 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita akan menampilkan data pelanggan dengan ID pelanggan antara ID kedua dan 4 dengan cara perintah from pelanggan where ID pelanggan dengan perintah between ya, between 2 dan 4. Nah, ini adalah ID pelanggan di antara 2 dan 4. Selanjutnya kita akan menampilkan data pelanggan yang ID pelanggannya tidak sama dengan 3 dengan perintah select from pelanggan where ID pelanggan. Nah, di sini menampilkan semua data pelanggan tapi mengecualikan angka ID pelanggan yang ketiga. Selanjutnya, kita akan menampilkan data pelanggan yang ID pelanggannya tidak sama dengan 3 dengan cara perintah select from pelanggan dari tabel pelanggan where ID pelanggan itu tidak sama dengan 3. Ini sama ya perintahnya seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya menampilkan data pelanggan yang tidak memiliki ID pelanggan sama dengan 4 dengan cara perintah select lalu from pelanggan dengan perintah di sini ada where not ya. Perbedaannya seperti itu, menggunakan perintah where not ID pelanggan sama dengan 4. Nah, sini mengecualikan ada ID pelanggan 4. Selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan dengan nama yang dimulai dengan huruf A dengan cara perintah select from pelanggan where nama like. Di sini kita tulis huruf A lalu persen. Nah, di sini jadi pelanggan yang dimulai hurufnya itu dengan A itu ada 2, yaitu Andi dan Ayana. Selanjutnya kita akan menampilkan nama dan alamat pelanggan dengan alias dengan cara perintah select nama as, kita ganti jadi namanya itu panggilan, lalu alamat as domisili dari data pelanggan. Nah, ini tampilannya. Jadi kita mengganti namanya jadi panggilan, dari nama menjadi panggilan dan dari alamat menjadi domisili. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan dengan nama tertentu. Dan di sini kita akan menampilkan nama-nama sebagai berikut. Jadi kita pertama tuh select, lalu from pelanggan where nama in. Di sini kita menggunakan perintah in. Itu contohnya seperti Andi, Budi,
Nah, di sini kita menampilkan pelanggan spesifik sesuai dengan namanya ya teman-teman, yaitu Andi, Budi, dan Citra. Selanjutnya kita akan menampilkan ID transaksi dari tabel transaksi dengan perintah select juga. Select ID transaksi from tabel transaksi. Nah, ini menampilkan ID transaksinya. Selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan yang memiliki transaksi sudah lunas. Contohnya di sini dengan total lebih dari 1 juta dengan cara perintah select from pelanggan where ID pelanggan in dari sini perintah select ID pelanggan from transaksi where total itu lebih dari 1 juta, lalu kita limitkan ini 1, jadi kita hanya menampilkan 1 baris saja. Nah, di sini sudah tampil bahwa pelanggan yang memiliki transaksi lebih dari 1 juta itu adalah Andi, dan limit 1 ini artinya hanya menampilkan 1 baris saja datanya. Lalu di sini kita akan menampilkan pelanggan yang alamatnya kosong atau nol, dan kita akan mengurutkannya berdasarkan nama dengan cara perintah select from pelanggan where alamat is null order by. Nah, ini merupakan data dari pelanggan yang alamatnya tidak ada dan diurutkan berdasarkan urutan nama, yaitu Ayana, kemudian Citra. Selanjutnya, kita akan menampilkan ID pelanggan dan alamat dari pelanggan dengan cara perintah select ID pelanggan lalu alamat from tabel pelanggan itu. Nah, di sini sudah muncul ID pelanggan lalu alamatnya. Selanjutnya, kita akan menampilkan pelanggan dengan nama tertentu. Misalnya kita di sini akan menampilkan nama Andi dengan cara perintah select from pelanggan where sama dengan kita buat namanya itu Andi. Nah, di sini kita akan menampilkan pelanggan yang namanya Andi. Lalu kita akan menampilkan pelanggan berdasarkan nomor teleponnya saja. Contohnya seperti perintahnya select from pelanggan where telepon sama dengan saya kosong. Nah, yang mempunyai, jadi pelanggan yang punya nomor telepon ini adalah Andi ternyata teman-teman. Selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan yang alamatnya di Denpasar dan berdasarkan nomor teleponnya dengan cara perintah select from pelanggan where alamat, di sini kita pilih Denpasar. Kita menggunakan indikator N, telepon itu 081.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi pelanggan yang alamatnya di Denpasar dan nomor teleponnya sekian itu adalah Andi. Selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan yang alamatnya di Denpasar, alamatnya di Buleleng, atau pelanggan yang aktif berdasarkan nomor teleponnya dengan cara perintah select from pelanggan where alamatnya di sini adalah Buleleng or atau teleponnya jadi di sini ada kesalahan sintaks, yaitu kesalahan nomor telepon. Sepertinya kita akan mengecek dulu select from. Nah, jadi di sini yang dari Buleleng itu kan Budi. Kita tanya nomor teleponnya, guys. 08198 987. Baik. Baik, jadi sekarang kita mengetik perintahnya ulang karena terdapat kesalahan pada nomor teleponnya dengan cara perintah select from pelanggan where alamat itu adalah Buleleng or telepon nomornya itu adalah 0819878. Seharusnya ini sudah bisa ya. Select from pelanggan where. Oh, terdapat kesalahan di sini kan, teman-teman. Coba kita ketik ulang aja. Select from pelanggan where alamatnya itu adalah Buleleng or telepon sama dengan 08. Baik, jadi saya di sini sudah menemukan kesalahannya, yaitu pada penulisan alamat seharusnya select lalu from pelanggan where sama dengan where alamat sama dengan tulis Buleleng or telepon sama dengan 081. Seharusnya sudah betul ya. Coba di sini kita keluar saja, exit. Seharusnya bisa. Quit. Control D.
klikkan perintah Ctrl C. Oke, jadi kita akan mengulang perintah sebelumnya karena terdapat kesalahan. Jadi di sini kita akan mulai dari memilih database dulu. Oh ya, karena kita belum ke MariaDB, jadi kita harus ke MySQL menu. Kita pilih Dewa Komputer. Lalu di Dewa Komputer kita klikkan perintah yang tadi. Kita ulang, yaitu select from misalkan di sini select from pelanggan where alamat sama dengan kita alamatnya itu di Buleleng, lalu or telepon sama dengan 08 19876. Nah, akhirnya bisa ya teman-teman. Jadi ini untuk menampilkan data pelanggan yang dimana alamatnya di Buleleng atau yang nomor teleponnya sekian. Selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan yang alamatnya bukan di Denpasar dengan cara select from pelanggan dengan perintah where not alamat sama dengan di pastikan menggunakan titik tanda petik 1 Denpasar. Jadi ini adalah pelanggan yang alamatnya bukan di Denpasar. Yaitu hanya Budi. Selanjutnya adalah menampilkan pelanggan yang alamatnya tidak ada dengan cara select from pelanggan where alamat is. Jadi ini adalah data pelanggan yang alamatnya tidak ada. Selanjutnya adalah menampilkan menampilkan data pelanggan yang alamatnya tidak nol atau yang alamatnya itu ada dengan cara perintah select from pelanggan where alamat is not null. Nah, ini merupakan data pelanggan yang alamatnya ada, yaitu Denpasar, Buleleng, Denpasar. Selanjutnya kita akan menampilkan semua pelanggan yang diurutkan berdasarkan nama dengan cara select from pelanggan order dengan perintah order by nama secara ascending. Nah, ini sudah diurutkan dari Andi, Ayana, Budi, Citra, Dewi. Sudah terurut ABCD. Selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan dengan nama tertentu yang diurutkan berdasarkan ID secara terbalik. Contohnya itu dengan perintah select from tabel pelanggan where namanya itu adalah kita buat Andi,
order by ID pelanggan descending. Nah, ini menampilkan pelanggan yang diurutkan berdasarkan ID pelanggan, yaitu ID-nya berdasarkan ID-nya. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke perintah insert, yaitu menambahkan data dengan cara perintah insert into. Lalu tabelnya insert into pelanggan, dan di sini kita pilih apa saja yang mau ditambahkan, seperti nama, email, telepon, dan alamat. Lalu value-nya, misalnya di sini kita tulis Eka dengan emailnya, tulis di sini Eka dengan emailnya itu adalah eka@example.com. Lalu nomor teleponnya contohnya adalah 081. Oh ya, kita belum isi 0812. Lalu kita isi alamatnya, contohnya itu adalah di Gianyar. Nah, sudah ditambahkan datanya. Sekarang kita akan coba mengeceknya dengan perintah select from pelanggan. Nah, sudah tertambahkan, yaitu nama Eka dan emailnya dan alamatnya. Selanjutnya kita akan menambahkan data baru ke dalam tabel produk. Contohnya itu dengan cara insert into produk. Sini kita nama produk, lalu kategori stok, kemudian harga dengan value-nya. Contohnya itu seperti namanya itu misalnya adalah mouse RGB. Lalu untuk kategorinya itu adalah aksesori. Lalu untuk stoknya itu misalnya ada 25. Lalu untuk harganya misalnya 1 juta. Kurang tutup. Sepertinya di sini ada kesalahan pada aksesori. Coba kita lihat pada tabel produk ini ada apa aja. Dex. Oh, jadi di sini ternyata dia menggunakan nama kategori. Jadi kita coba ulang, insert.
Insert into produk, nama kategori. Coba kita lihat isi pada tabel kategori dengan cara select from tabel kategori. Aksesori. Coba kita di sini menambahkannya itu dengan cara insert into produk, nama produk, stok kemudian ambil. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah menambahkan produk baru pada tabel produk. Dengan coba kita cek select from. Nah, sudah tertambah yaitu mouse RGB. Selanjutnya kita akan menambahkan transaksi baru untuk pelanggan dengan ID pelanggan yang pertama dengan cara insert into transaksi. Di sini ada ID pelanggan, tanggal, kemudian totalnya, lalu value-nya ID pelanggan yang pertama, tanggalnya 2024 bulan 12 tanggal 18, dengan total harga tuh dia belanjanya 1 juta. Ya, sudah tertambah. Kita coba lihat pada tabel transaksi, select from. Ya, sudah tertambah dengan ID pelanggan 1, dia melakukan transaksi dengan total 1 juta. Selanjutnya kita akan melakukan perintah update, di mana kita akan memperbarui alamat pelanggan yang bernama Andi menjadi dari Denpasar menjadi Gianyar dengan perintah update pelanggan, lalu set alamat yang sebelumnya itu adalah Denpasar, lalu where alamat, where set alamatnya menjadi Gianyar. Namanya itu kan Andi. Oh ya, di sini kita ada kesalahan yang tidak mengisi sama dengan ya. Update pelanggan, set alamat sama dengan, lalu kita isi Gianyar, where nama sama dengan ya, sama dengan itu namanya Andi.
Nah, sudah bisa ya teman-teman. Coba kita cek dengan cara select from pelanggan. Ya, sudah berubah ya dari Denpasar menjadi pelanggan. Selanjutnya kita akan mengupdate harga dari keyboard. Coba kita cek dulu dengan perintah update, lalu update produk, set harga menjadi 1.200.000. Where nama produk yang kita mau ganti itu adalah keyboard mechanical. Ya, sudah berubah. Selanjutnya kita akan memperbarui status transaksi dengan ID transaksi 2 yang totalnya menjadi 5 juta. Caranya itu adalah dengan cara update transaksi, lalu set total sama dengan misalnya 5 juta. Where ID transaksi sama dengan 2. Coba kita cek dengan cara perintah select from transaksi. Ya, sudah berubah, yaitu ID pelanggan menjadi 5 juta. Selanjutnya kita akan melakukan perintah delete. Oke, perintah delete ini apa? Yang pertama kita akan menghapus data pelanggan yang namanya Citra dengan cara perintah delete, lalu from pelanggan, lalu where namanya itu adalah Citra. Sepertinya ada kesalahan. Kita akan ketik ulang, yaitu delete. Tadi kita delete from pelanggan. Karena tadi kita keluar dari MariaDB, kita masuk lagi. Kita masukkan passwordnya lalu di sini kita akan melakukan perintah mendelete produk dengan cara delete from product where ID produk itu sama dengan Citra. Ya, kita juga tidak bisa mendelete atau mengupdate dari tabel ini, jadi kita akan mencoba untuk menghapus transaksi.
dengan cara perintah delete from transaksi where ID transaksi sama dengan karena di sini ada kesalahan yaitu tidak bisa mendelete, jadi kita coba untuk mengecek dulu select from pelanggan where ID pelanggan sama dengan 3, yaitu Citra. Kita akan mencoba menghapusnya, apakah masih tetapi tidak bisa. Delete from kan where ID coba kita pilih delete pelanggan yang lain. Ya, kita bisa menghapusnya karena pelanggan 5 itu tidak melakukan transaksi. Coba kita lihat dulu. Tes. Ya, kita sudah menghapusnya. Tidak ada data yang kelima. Dan itu saja mungkin perintah dari delete. Tapi kita mau coba dulu menghapus detail transaksi. Coba yes. Kita coba coba kita select from detail transaksi, select from detail transaksi. Ya, ini detail transaksinya. Coba kita hapus detail transaksinya. Coba kita hapus delete from detail transaksi where ID transaksi sama dengan 3. Sudah, coba kita cek lagi. Select from oh ya, ya sudah terhapus transaksi yang ketiga.